Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu sehat dan siap menerima pelajaran kali ini. Sekarang kita akan bahas mengenai bab 4, persamaan garis lurus. Yang kedua, yaitu mengenai kemiringan garis atau gradien. Matematika kelas 8 semester ganjil. Oke, kemiringan garis atau gradien ini bisa ditentukan dengan suatu grafik. Jadi dari suatu grafik kita bisa menentukan gradiennya. Kemudian yang kedua, dari suatu persamaan garis lurus. Kemudian yang ketiga, dari garis lurus yang melalui dua titik. Oke. Yang pertama, gradien dari suatu grafik bisa kita tentukan dengan melihat titik-titik yang dilewatinya. Ya, contoh garis K, ada garis K. Berapakah gradiennya? Oke, kita lihat garis K ini melalui titik negatif 7,9. Ya, kita lihat saja titiknya. Kemudian titik sini, ya, negatif 9,3. Kita lihat tingginya. Seret, berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak ya. Kemudian mendatarnya ada 2 kotak. Berarti gradiennya bisa kita peroleh dengan mudah dengan MK sama dengan Y per X. Ya. Y per X, tinggi dibagi mendatar. Atau nilainya 6 dibagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi gradien garis K adalah 3. Sangat mudah ya. Contoh yang kedua, berapakah gradien garis L? Nah, ini garis L, kemiringannya seperti ini, lebih landai ya. Kita lihat melalui titik ini, kemudian melalui titik ini. Bisa di sini bisa, sini bisa. Yang penting pas ya, pas dengan titik koordinatnya. Oke, kita lihat. Kita ukur tingginya 6. Nah, tingginya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian mendatarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan ya. Jadi gradiennya adalah Y dibagi X atau 6 dibagi 10. Tegak dibagi mendatar. Tegak dibagi mendatar. 6 bagi 10. 6 per 10 bisa disederhanakan. Dibagi berapa ya? Dibagi 2. Jadi 3 per 5. Jadi gradien garis L adalah 3 per 5. Ingat, simbol dari gradien adalah M kecil. Ya, M kecil ini gradien. Yang ketiga, berapakah gradien garis Q? Mana garis Q? Ini garis Q. Nah, kita lihat melalui titik ini, kemudian titik sini ya. Kita lakukan cara yang sama seperti tadi. Tingginya 3 kotak, 3 satuan. Kemudian mendatarnya ada berapa ini? 4 ditambah 8, 12. 12 kotak. Berarti gradiennya adalah 3 per 12. Bisa disederhanakan jadi 1 per 4. Tapi kita lihat di sini, kita bandingkan coba. Garis K semakin ke kanan semakin naik. Garis L semakin ke kanan semakin naik. Tapi garis Q semakin ke kanan semakin turun. Nah, ini beda ya. Antara garis yang semakin ke kanan semakin naik, ini gradiennya selalu positif. Tetapi kalau garisnya semakin ke kanan semakin turun, gradiennya negatif. Nah, kita menambahi negatif ya, selalu seperti itu. Jadi dari kiri ke kanan, jika garis naik maka gradiennya positif. Tapi kalau garisnya turun maka gradien negatif. Jadi KL naik-naik ya, berarti positif. Tapi kalau Q turun maka gradiennya negatif. Oke, selanjutnya gradien dari suatu grafik, kita ambil garis yang lain ya, yang memotong sumbu X dan Y. Misalkan gradien garis P.
Ini memotong sumbu Y di 0,8, memotong sumbu X di negatif 4,0. Gimana caranya? Ya sama. Kalau kita lihat grafiknya, positif atau negatif? Pastinya semakin ke kanan semakin naik. Positif ya? Oke, positif. Kita ukur tingginya. Tingginya 8, mendatarnya 4. Berarti gradiennya 8/4. Ya, cukup mudah ya. 8/4. 8 bagi 4 sama dengan 2. Gradiennya 2 ya. Kemudian yang kelima, berapakah gradien garis R? Kita lihat R memotong di sumbu Y di 0,3, kemudian di sumbu X 7,0. Nah, langsung aja. Tingginya berapa? 3, mendatarnya 7. Berarti gradiennya 3/7. Tapi kita lihat semakin ke kanan semakin turun. Berarti gradiennya negatif. 3/7 ya gitu ya. Jadi diingat-ingat, jika garis naik maka gradien positif, jika garis turun maka gradien negatif. R-nya negatif. Oke. Selanjutnya gradien dari suatu persamaan garis. Ya, tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Yang pertama, Y sama dengan 5X tambah 20. Dengan dilihat saja kita bisa tahu gradiennya ya. Gradiennya adalah koefisien dari X. Koefisien dari X adalah 5 dengan syarat Y-nya sendirian ya. Y-nya sudah tunggal. Nah, jadi gradiennya atau M sama dengan 5. Nah, depannya X atau koefisien X. Contoh yang kedua, Y sama dengan 6 kurangi sepertiga X. Sangat mudah sekali. Berapakah gradiennya? Koefisien X yaitu negatif 1/3. Yang ketiga, 2Y sama dengan 6X. Kita lihat, Y-nya apakah sudah sendirian? Belum ya. Koefisiennya masih 2. Kalau ini 1, 1. Nah, kita buat koefisiennya 1 atau Y-nya dibuat sendirian. Maka Y sama dengan 6 dibagi 2. 6 bagi 2 X. 6 bagi 2, 3 X. Jelas koefisiennya, gradiennya adalah 3. M sama dengan 3. Oke. Contoh yang keempat. Gradien garis dengan persamaan 2X ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 0 adalah, kalau seperti ini, bisa dengan cara yang tadi, kita buat Y-nya sendirian. Nah, ini kan banyak sekali ya, di ruas kiri ada 2X dan lain-lain. Kita pindahkan ke kanan, sehingga tinggal yang kiri hanya Y saja. Oke, sama. Selanjutnya, yang 2X kita pindah ke ruas kanan jadi negatif 2X, 4 jadi negatif 4. Masih ada 4-nya, berarti kalau Y-nya saja berarti dibagi 4. Oke, negatif 2 dibagi 4X, negatif 4 dibagi 4. Sehingga Y sama dengan negatif 2/4 jadi setengah. Negatif setengah X kurangi 1. Jadi gradiennya adalah negatif setengah. Nah, jawabannya B ya. Oke, contoh yang kelima, gradien garis dengan persamaan 4X kurangi 2Y kurangi 7 sama dengan 0 adalah, sama caranya, kita buat Y-nya sendirian. Jadi seperti ini, 4X jadi min 4X, min 7 jadi plus 7, pindah ruas ya. Oke, Y saja berarti negatif 4X dibagi negatif 2, hati-hati, ini biasanya lupa negatifnya ya, dibagi negatif 2. X ditambah 7 per negatif 2. Sehingga hasilnya negatif bagi negatif, positif. 4 bagi 2, 2. 2X kurangi 7/2. Jelas gradiennya adalah 2. Nah, jawabannya adalah D. Oke, ada cara lain yang mungkin bisa dibilang lebih cepat ya. Oke, caranya seperti ini. Koefisien X, ini kita misalkan A. Kemudian koefisien Y kita misalkan B. Nah, jadi A-nya berapa? 2, B-nya 4. Nah, untuk mencari gradiennya adalah M sama dengan negatif A per B. Selalu seperti itu ya.
Asalkan dalam satu ruas yang sama. Kalau ini kiri semua ya. Kalau masih ada yang di kanan harus dipindah ke kiri dulu. Jadi dalam satu ruas. Kalau ini kiri semua, A-nya 2, B-nya 4. Sehingga jadi negatif 2/4 atau sama dengan negatif setengah. Sama kan? Sama aja ya. Jadi gradiennya adalah negatif setengah. Yang ini coba. A-nya 4, B-nya negatif 2. Hati-hati, negatifnya ikut ya. Sehingga M sama dengan negatif A per B sama dengan negatif yang ini dari rumusnya 4 per negatif 2 sama dengan negatif bagi negatif positif 4 bagi 2 2. Jadi gradiennya 2. Lebih cepat ya. Terserah kalian pilih yang mana. Pilih cara yang ini atau cara yang standar ya. Oke, terserah kalian. Kalian pilih yang menurut kalian paling mudah. Oke, sekarang yang ketiga, gradien garis yang melalui 2 titik. Nah, jika suatu garis itu melalui 2 titik, maka bisa kita tentukan gradiennya. Contoh, jelaskan cara menentukan kemiringan garis lurus yang melalui 2 titik berikut. Yang pertama, 2,3 dan 6,8. Oke. Jawab 2,3. X-nya 2, Y-nya 3. Oke. Jadi X1-nya sama dengan 2, Y1-nya 3. Kemudian titik yang kedua 6,8. Berarti X2-nya 6, Y2-nya 8. Nah, gitu tuh. Kemudian kita masukkan ke rumus. Ini rumus mencari gradien yang melalui 2 titik. M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Sehingga kita masukkan Y2-nya diganti 8 dikurangi 3. Oke. Kemudian X yang bawah X2 kurangi X1. 6 kurangi 2. Nah, jadi seperti ini. 8 kurangi 3, 5. 6 kurangi 2, 4. Jadi gradiennya adalah 5/4. Oke. Selanjutnya yang B. Caranya sama. X1-nya negatif 4, Y1-nya 5. Titik yang kedua. Oke. X2-nya negatif 1, Y2-nya 3. Masukkan rumus, persis rumusnya. Y2-nya diganti 3, dikurangi Y1, 5. 3 kurangi 5, terus kemudian X2 negatif 1 dikurangi negatif 4. Negatif 1 dikurangi negatif 4. Hati-hati kalau yang negatif ini ya. Oke, selanjutnya 3 kurangi 5, negatif 2. Negatif 1 dikurangi negatif 4. Nah, min-min jadi plus ya. Negatif 1 tambah 4 positif 3. Jadi gradiennya negatif 2/3. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.